Tengku Cek Ditiro membangkitkan perjuangan rakyat Aceh. Memasuki tahun 1885, dengan semangat perang Sabil, para pejuang Aceh berhasil memaksa Belanda bertahan di sekitar Kutaraja. Wilayah-wilayah yang sebelumnya direbut Belanda kini telah dikuasai kembali oleh para pejuang Aceh. Perlawanan terhadap Belanda sempat mereda dalam beberapa waktu. Hampir seluruh wilayah Aceh telah berada dalam kekuasaan Belanda. Namun, dengan kepemimpinan Tengku Cek Ditiro, kekuasaan Belanda dipangkas tinggal 4 km persegi. Tengku Muhammad Saman lahir pada tahun 1836 di kawasan Tiro. Kelak ketika dewasa, namanya lebih dikenal sebagai Tengku Cek Ditiro yang artinya adalah ulama atau imam dari Tiro. Lahir di keluarga yang religius, Tengku Muhammad Saman mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya, Tengku Syekh Ubaidillah. Pada usia yang ke-15 tahun, Tengku Muhammad Saman belajar kepada pamannya, Tengku Cek Dayahjud. Muhammad Saman kemudian pindah ke Aceh Besar. Selama beberapa tahun, beliau memperdalam ilmu-ilmu keagamaan. Tengku Muhammad Saman menjadi saksi masa-masa awal Perang Aceh. Beliau sempat bergabung dengan para santri melakukan perang gerilya di malam hari. Sekembalinya ke Tiro, beliau menjadi pengajar bersama pamannya. Beberapa tahun berikutnya, Tengku Muhammad Saman diperintahkan pamannya untuk menunaikan ibadah haji. Selain beribadah, beliau juga memperdalam ilmu-ilmu keagamaan dari para ulama Mekah. Selama di Mekah itulah, Tengku Muhammad Saman bertemu dengan beberapa ulama yang mengajarkan tentang pentingnya mempertahankan negara dari imperialisme dan kolonialisme. Saat itu, fenomena imperialisme dan kolonialisme merebak di berbagai penjuru dunia. Bukan hanya Nusantara, di berbagai belahan dunia lainnya banyak kawasan yang menderita akibat penjajahan. Pada tahun 1880, ketika Tengku Muhammad Saman sudah kembali ke Tiro, pergolakan melawan Belanda semakin melemah. Beliau kemudian bergabung dengan kelompok pejuang untuk menggelorakan kembali perlawanan terhadap Belanda. Dengan taktik perang gerilya, pasukan yang dipimpin Tengku Muhammad Saman bergerak dari hutan ke hutan dan melakukan serangan mendadak. Beliau juga menyempatkan diri berdakwah di kawasan-kawasan tertentu selama perjuangan. Ada kemungkinan dari aktivitas dakwah inilah Tengku Muhammad Saman akan lebih dikenal sebagai Tengku Cek Ditiro atau ulama yang berasal dari Tiro. Pada tahun 1881, pasukan Tengku Cek Ditiro menyerang benteng Belanda di Indrapuri. Serangan tersebut berhasil dengan kemenangan telak. Akibatnya, Belanda harus memperkuat benteng-benteng mereka lainnya. Pertempuran berlangsung hingga beberapa tahun lamanya. Tahun 1883, pasukan Tengku Cek Ditiro telah mencapai Kutaraja. Serangan dilancarkan terhadap benteng Belanda. Serangan tersebut gagal, namun berhasil menewaskan pemimpin Belanda. Sampai tahun 1885, wilayah kekuasaan Belanda di Aceh hanya menyisakan daerah Kutaraja. Belanda kemudian menerapkan praktik konsentrasi Stelsel, yaitu membangun benteng di wilayah yang dikuasainya. Tengku Cek Ditiro dan pasukannya tidak berhenti melancarkan pertempuran. Nasib Belanda saat itu sudah benar-benar di ujung tanduk. Hingga kemudian Belanda melakukan taktik licik untuk membunuh Tengku Cek Ditiro.
Awal tahun 1891, Belanda menyuruh seseorang untuk memasukkan racun ke dalam makanan Tengku Cek Ditiro. Akibatnya, pemimpin pasukan Aceh itu menderita sakit dan sempat dirawat. Tidak lama kemudian, di benteng Anegalong, Tengku Muhammad Saman atau Tengku Cek Ditiro tutup usia.